Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan part terakhir dari film permainan kematian yang berjudul Alice in Borderland. Dalam part 3 ini, game dengan tingkat kesulitan 10 love yang melibatkan seluruh anggota organisasi Beach akhirnya dimulai. Namun tampaknya permainan itu justru berjalan dengan sangat mengerikan karena Aguni menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh semua pemain kecuali anggota militan sendiri. Tetapi meski begitu, beberapa anggota eksekutif mencoba melawan para militan itu karena mereka tak ingin kalah dalam permainan ini. Lalu apakah Arisu dan Usagi bisa lolos dari pembantaian yang dilakukan oleh para militan itu? Wes rosa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dalam permainan perburuan penyihir ini, semua pemain yang ada di sana harus menemukan seseorang penyihir di antara mereka yang telah membunuh wanita bernama Momoka itu dan membakarnya ke dalam api penghakiman. Entah penyihir itu seorang wanita atau pria, yang jelas jika mereka semua gagal menyelesaikan permainan tersebut, maka mereka semua akan mati. Setelah mengetahui peraturannya, beberapa orang pun mulai menuduh para pemain lain hingga akhirnya Aguni memutuskan untuk membunuh semua orang yang ada di sana selain para militan karena ia sangat yakin bahwa penyihirnya tidak ada di antara para militan. Tak butuh waktu lama, para militan itu berhasil membunuh puluhan para pemain. Tetapi meski begitu, permainan masih saja terus berlanjut sehingga Lasubosu berniat untuk membakar seluruh tempat itu, sementara Niragi akan berjaga dari atap dan menembaki seluruh pemain yang berniat kabur dari tempat tersebut. Usagi, Kodai, dan dua orang teman mereka mencoba mencari Arisu, sementara Chishia dan Kuina saat ini sedang berada di ruangan operator untuk mencari tahu siapa penyihir yang ada di antara mereka. Di sisi lain, Arisu yang saat itu sudah pasrah dengan hidupnya tiba-tiba saja kembali teringat pada masa lalu saat ia, Karube, dan Choto sedang membahas masa depan bersama-sama. Hal itu membuat dirinya bangkit kembali hingga akhirnya ia berhasil melepaskan lakban yang menutup mulutnya. Lalu saat Kodai dan temannya sedang mencari Arisu, tiba-tiba saja mereka berdua diserang oleh para militan. Tetapi untungnya Kodai berhasil selamat dan mendapatkan informasi bahwa saat ini Arisu sedang ditahan di sebuah kamar yang terletak di lantai 4. Ia pun segera mengajak Usagi dan wanita bernama Asahi ini untuk pergi ke lantai 4, hingga akhirnya mereka mendengar suara teriakan Arisu yang berasal dari salah satu kamar di lantai tersebut. Lalu saat Usagi berhasil menemukan kamarnya, tiba-tiba muncul para militan yang mencoba membunuh mereka. Tetapi untungnya Kodai dan Asahi berhasil mengalahkan mereka sehingga mereka bisa menyelamatkan Arisu dan membawanya pergi ke ruangan lain. Sementara itu, Kuina menemukan seseorang yang bertingkah sangat aneh dan ketika ia pergi ke sana, ternyata orang itu adalah An yang sedang mencari sebuah benda agar ia bisa menemukan siapa penyihir yang telah membunuh Momoka. An mengatakan bahwa ia bukanlah penyihir karena saat ini ia sedang mencari sebuah lem super yang akan ia gunakan untuk melihat sidik jari pada pisau yang tertancap pada tubuh Momoka. Mendengar hal itu, Kuina pun mencoba menanyakan siapa sebenarnya si An ini dan pada akhirnya An menjawab bahwa dulunya ia merupakan anggota forensik dari kepolisian Tokyo. Sayangnya saat mereka berdua sedang menuju ke lobi, mereka justru bertemu dengan Lasubosu. Sehingga Kuina pun mengatakan bahwa ia akan menghadapi Lasubosu dan menyuruh An untuk pergi terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Lasubosu pun mencoba menyerang Kuina dengan katana miliknya. Tetapi karena Kuina cukup lincah, ia pun bisa menghindari seluruh serangan Lasubosu dengan sangat mudah. Karena penasaran, Lasubosu sempat menanyakan apa pekerjaan Kuina di dunia nyata. Dan Kuina pun menjawab bahwa ia hanyalah seorang pekerja di sebuah toko pakaian. Tetapi jauh sebelum itu, saat Kuina masih menjadi seorang laki-laki bernama Hikari, ia pernah dididik dengan sangat keras oleh ayahnya sendiri yang merupakan pemilik sebuah dojo dan juga master karate yang sangat terkenal di masa itu. Tetapi karena ia memiliki hobi merias wajah seperti seorang wanita, ayahnya pun sangat marah dan merusak seluruh alat kosmetik miliknya.
Setelah kejadian itu, Kuina pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Lasubosu kemudian mencoba menyerang dengan cara yang berbeda, tetapi karena Kuina bisa mengeluarkan jurus tendangan berputar, Lasubosu pun terpaksa melemparinya dengan menggunakan gelas untuk mengurangi pergerakan Kuina yang saat itu sedang tidak memakai sendal. Saat Kuina sedang panik, ia kembali teringat dengan ibunya yang selalu menerima dirinya apa adanya, sehingga ia bisa menenangkan pikiran kembali. Dan saat Lasubosu mencoba menyerangnya, ia akhirnya berhasil mengalahkan Lasubosu dengan jurus pukulan maut seperti yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Di saat-saat terakhir, Lasubosu kembali teringat dengan masa lalunya saat ia masih menjadi seorang nolep yang suka membuat artikel. Meski ia telah bekerja keras dalam memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi entah mengapa para netizen justru lebih suka dengan informasi anfaedah yang selalu saja viral di platform IG dan juga TikTok. Lalu saat ia mencoba keluar rumah dan mencari sesuatu yang baru, tiba-tiba semua orang yang ada di kota itu menghilang dan ia dipaksa untuk ikut dalam permainan kematian. Namun entah mengapa setelah ia melihat orang-orang mati, ia justru merasa lebih hidup sehingga ia pun memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi seperti sekarang ini. Sementara itu, saat para pemain yang ada di dalam mulai melarikan diri menuju halaman, Niragi pun langsung menembaki mereka semua karena dulu saat masih SMA, ia sering dibully oleh para preman yang ada di sekolahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Chishia datang menghampirinya dan menuduh bahwa Niragi adalah penyihir yang telah membunuh Momoka. Chishia mengatakan bahwa si penyihir itu ada di antara para eksekutif, sehingga ia berniat untuk membunuh semua anggota eksekutif dimulai dari Niragi. Chishia mencoba memancing perhatian Niragi dengan kartu, dan saat Niragi lengah, ia pun segera menembakkan pistol api miliknya hingga membuat Niragi terbakar dan jatuh dari atas gedung. Di sisi lain, Aguni yang saat itu sedang berada di depan api penghakiman, ia teringat pada masa lalu saat ia dan Hathers masih menjadi seorang pedagang topi. Sebelumnya, Hathers merupakan seorang hostess terkenal di sebuah tempat bernama Kabukicho, tetapi semenjak ia mendapat wasiat dari ayahnya, ia pun terpaksa menjadi pedagang topi agar ia bisa menyenangkan hati ayahnya itu. Meski begitu, mereka berdua merupakan sahabat yang sangat dekat karena mereka selalu mensupport satu sama lain. Lalu saat waktunya tinggal 30 menit lagi, Arisu dan lainnya mencoba memecahkan siapakah penyihir yang telah membunuh Momoka. Tetapi karena mereka tak punya banyak petunjuk, mereka pun mulai menuduh para militan termasuk Aguni, Lasubosu, dan juga Niragi. Meski begitu, Arisu menganggap bahwa itu bukanlah suatu jawaban karena permainan ini merupakan permainan dengan tingkat kesulitan 10 love yang bisa membuat mereka saling menuduh satu sama lain. Arisu kemudian mencoba untuk berpikir melalui sudut pandang sebagai seorang game master, dan tak lama setelah itu ia akhirnya mendapatkan sedikit jawaban tentang siapa sebenarnya si penyihir tersebut. Sementara itu, saat An sedang melakukan penyelidikan pada pisau yang ada pada tubuh Momoka, ia akhirnya berhasil mendapatkan sidik jari dan menemukan pelakunya. Tetapi saat ia hendak mengatakan hal itu pada para eksekutif lain, ternyata di sana sudah ada 2 orang anggota militan yang langsung memukulnya dan membuat An tak sadarkan diri. Kemudian saat waktunya hanya tersisa 15 menit lagi, Aguni dan anak buahnya hendak membunuh beberapa pemain yang tersisa. Tetapi tiba-tiba saja Arisu datang sambil mengatakan bahwa ia ingin mereka semua bekerja sama untuk mencari penyihirnya agar mereka bisa menyelesaikan permainan itu. Arisu juga mengatakan bahwa ia bukanlah si penyihir karena sebelum permainannya dimulai, ia telah disekap oleh Niragi di dalam salah satu kamar. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saja Aguni langsung memukulinya sehingga Usagi mengatakan bahwa Aguni adalah si penyihir. Mendengar hal itu, Aguni mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyihir, tetapi saat para militan hendak menembaknya, Arisu justru menghentikan mereka karena Aguni bukanlah si penyihir, melainkan Momoka lah si penyihir yang telah membunuh dirinya sendiri. Meski begitu, Aguni tampaknya memiliki motif lain untuk membunuh semua pemain yang ada di organisasi Beach, yaitu karena ternyata orang yang telah membunuh Hathers adalah si Aguni. Arisu menyadari hal itu saat ia melihat wajah Aguni
yang tampak melas seperti orang yang sudah tidak memikirkan masa depan lagi. Ternyata setelah Aguni dan Haters membangun organisasi Beach, Haters justru berubah menjadi lebih egois. Bahkan Haters juga pernah membunuh teman-temannya sendiri saat ia mengetahui bahwa mereka telah menyembunyikan beberapa kartu darinya. Karena alasan itulah, Aguni menganggap bahwa Haters yang sekarang bukan lagi Haters yang ia kenal. Dan saat ia mencoba mengajak Haters untuk membubarkan organisasi Beach, Haters justru menuduh Aguni sebagai seorang pengkhianat. Berdasarkan peraturan yang telah ia buat, ia harus membersihkan segala macam pengkhianatan dengan cara membunuh Aguni. Tetapi sayangnya Aguni berhasil membalikan keadaan dan ia tak sengaja menembak Haters hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian Aguni mulai mengamuk dan menghajar semua orang yang ada di sana karena ia menganggap bahwa merekalah yang telah mengubah sahabatnya menjadi orang jahat. Melihat hal itu, Asahi menyuruh Arisu dan Usagi untuk segera membawa mayat Momoka dan membakarnya di api penghakiman. Lalu tanpa disadari, tiba-tiba saja ia mengaku bahwa dirinya merupakan seorang bandar permainan, sehingga muncullah laser yang langsung membunuh Asahi. Para pemain yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tetapi tak lama setelah itu, An dan Kuina akhirnya datang sambil mengatakan bahwa ternyata Momoka telah menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Entah apa yang terjadi pada Momoka dan Asahi, tetapi tampaknya mereka berdua sama seperti para pemain yang telah dikendalikan oleh Game Master untuk menjalankan suatu permainan. Arisu menyuruh mereka semua untuk menghentikan kekacauan ini dan segera menyelesaikan permainannya, karena sudah banyak nyawa orang-orang yang tak berdosa terbuang sia-sia dalam permainan ini. Tetapi tiba-tiba saja api yang dinyalakan oleh Lasubosu mulai merambat ke tempat mereka berada, dan saat mereka hendak membawa tubuh Momoka, mereka justru ditembaki oleh Niragi yang ternyata masih hidup dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka bakar. Saat Niragi yang sudah menjadi gila itu menembaki orang-orang yang ada di sana, Usagi dan Arisu mencoba menghentikannya, namun ketika mereka berdua kalah dan hendak ditembak oleh Niragi, tiba-tiba saja Aguni datang melindungi mereka berdua dan langsung membawa Niragi menuju ke dalam api. Setelah kejadian itu, mereka yang masih hidup segera menyelesaikan permainannya, dan saat Arisu hendak keluar, ia sempat mengambil HP milik Asahi yang saat itu masih merekam semua kejadian yang ada di sana. Pada akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan permainan tersulit dengan tingkat kesulitan 10 love, meski harus mengorbankan lebih dari setengah orang yang ada di organisasi Beach. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, karena tempat yang selama ini mereka anggap sebagai surga dunia telah dilalap habis oleh api yang muncul dari rasa kebencian. Saat Usagi melihat beberapa anggota militan yang berhasil menyelamatkan diri, ia pun hendak menghajar mereka karena mereka telah membunuh banyak orang. Tetapi Arisu justru menghentikannya karena tak ada gunanya mereka semua saling membunuh satu sama lain di dalam kota yang dipenuhi oleh permainan kematian. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menyelesaikan seluruh permainan kematian serta mengalahkan Game Master agar mereka bisa keluar dari tempat itu bersama-sama. Di sisi lain, Chisiya dan Kuina akhirnya berhasil mendapatkan kartu terakhir, yaitu kartu 10 love. Dan dengan begitu mereka hanya perlu mengumpulkan kartu wajah untuk melengkapi seluruh kartu tersebut, karena Chisiya sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir permainan nanti. Beberapa hari kemudian saat Arisu dan Usagi melihat HP milik Asahi, ia menemukan sebuah video yang menunjukkan bahwa ternyata mereka berdua adalah dua siswi SMA yang tiba-tiba saja terjebak di kota itu ketika semua orang menghilang. Namun bukannya disuruh bermain, mereka justru diajak oleh orang misterius untuk bekerja di suatu tempat yang terletak di bawah stasiun kereta api. Di sana terdapat beberapa orang yang mengatur jalannya permainan, termasuk mereka berdua yang disuruh untuk menyiapkan beberapa permainan sesuai keinginan atasan mereka. Dan jika mereka menolak, maka mereka berdua akan mati. Setelah melihat video yang ada di HP Asahi, Arisu dan Usagi mencoba pergi ke tempat yang ada di bawah stasiun, berharap mereka bisa menemukan orang misterius yang mengatur seluruh permainan ini. Tetapi saat mereka sudah sampai, ternyata semua orang yang ada di sana sudah meninggal dunia karena tertembak oleh sebuah laser.
Tak lama setelah itu, tiba-tiba Chixia dan Kuina datang sambil membawa seluruh kartu yang berhasil mereka curi dari Aguni. Dan di sana Chixia mengatakan bahwa ia bisa menemukan tempat itu karena ternyata gambar yang ia dapatkan dari si topeng kuda merupakan peta rute stasiun kereta api. Chixia mengira bahwa ia akan mendapatkan jawaban setelah pergi ke tempat itu, tetapi ia tak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Arisu dan Usagi di sana. Tampaknya orang-orang yang mengatur permainan itu semuanya telah mati saat mereka berhasil memenangkan permainan 10 love itu. Chixia mengira bahwa si Game Master ini merupakan alien atau mungkin saja dewa, tetapi tak lama setelah itu tiba-tiba semua layar yang ada di sana menyala dan ternyata Mira merupakan dalang di balik permainan kematian ini. Mira sangat senang karena Arisu dan yang lain berhasil menyelesaikan seluruh permainan dengan tingkat kesulitan kartu angka, sehingga ia pun mengatakan bahwa mulai besok mereka semua akan memainkan permainan dengan tingkat kesulitan kartu wajah, yaitu Jack, Queen, dan juga King. Meski harus memainkan permainan kematian itu lagi, Arisu cukup puas dengan keadaan mereka saat ini karena ia akhirnya mengetahui siapa yang harus ia kalahkan agar bisa membalaskan kematian kedua sahabatnya serta orang-orang yang telah mati sia-sia. Keesokan harinya saat mereka berempat sedang berkumpul di persimpangan Shibuya, tiba-tiba muncul beberapa balon udara yang membawa kartu wajah berukuran besar, yang mana hal itu menandakan bahwa mulai hari ini mereka semua akan memainkan permainan dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Lalu film pun tamat. Untuk kelanjutan ceritanya kita tunggu season 2-nya dulu ya rek. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.